MNC RCTI, GTV, iNews, dan RTV tanggal 21 Juli 2023 itu siarannya sudah dihentikan untuk TV analog. Jadi ini dia solusinya. Assalamualaikum sobat digital. Jadi untuk channel-channel MNC Group, RCTI, MNC, GTV, iNews, dan RTV itu tanggal 21 Juli 2023 siaran analog mereka dihentikan atau dimatikan. Jadi mereka beralih ke siaran TV digital. Terus bagaimana sobat yang sekarang kehilangan channel-channel tersebut? Jadi kalau misalkan sobat menggunakan TV tabung ya, untuk TV tabung yang cembung, yang CRT gitu ya, seperti ini contohnya, itu sobat mau nggak mau harus melakukan dua pilihan. Yang pertama adalah tinggal membelikan set top boxnya aja. Untuk set top boxnya banyak ya, sekarang harganya juga murah-murah, udah di bawah 200.000. Mungkin ini saya berikan list harga set top box yang di bawah 200.000 ya, ini saya taruh di deskripsi video list produknya. Terus kemudian untuk antenanya juga dipastikan masih bagus ya. Kalau misalkan siaran TV analog itu walaupun antenanya jelek itu masih bisa dapat siaran TV-nya, tapi kalau siaran TV digital itu butuh sinyal yang bagus, jadi nangkap sinyalnya bagus baru bisa disiarkan di TV-nya gitu. Itu perbedaannya. Karena kalau siarannya macet-macet, lompat-lompat gitu ya, itu nggak akan muncul. Sekalinya muncul pun kayak VCD rusak, jadi nggak enak ditonton ya. Kalau bisa, kalau sobat mau beli antenanya, antena outdoor. Kalau nanya ke saya, ya saya biasa gunakan antena Thor, antena HD25, atau antena-antena lain ada di deskripsi video juga, nanti saya taruh ya. Untuk link review videonya itu udah saya buatkan semua juga. Dan yang terakhir mungkin kabel dan konektor ya. Jadi untuk pemasangan kabel ini ada yang dijual langsung satu set bersama konektor. Kalau itu masih aman sih ya. Ada sih beberapa kali kejadian yang produksi pabrik cacat, jadi konektornya kurang bagus gitu pemasangannya. Tapi itu jarang terjadi. Tapi kalau misalkan mungkin terjadi ya sobat ganti aja konektornya dengan yang lebih bagus. Terus kemudian bagi sobat yang beli kabelnya, ini pastikan kabelnya jangan yang tipis ya. Jadi dibedakan. Untuk siaran TV digital itu butuh kabel yang kualitasnya bagus seperti RG6. Ada juga yang merek kita nih. Kalau RG6 itu yang bagus tuh RG6 US ya. Jadi dari US bukan yang dari Australia. Jadi ini Belden mereknya. Terus kalau bisa untuk konektornya pakainya yang drat. Jadi jack TV-nya itu yang dipakai untuk CCTV atau parabola itu F5. Jadi digabung ya. Ini contohnya seperti ini. Semua contoh ini sudah pernah saya jelaskan masing-masing. Jadi sobat tinggal cari aja videonya di digital atau di satelit parabola Depok. Untuk TV tabung juga ya. Ini yang opsional kedua. Kalau misalkan mungkin punya orang tua kita sulit ya kalau ditambah set top box, remote-nya 2, otomatis jadi makin bingung gitu ya nyalain matiin TV-nya. Biasanya ada teknisi di tempat sobat yang bisa menanam sistem digital di dalam TV tabungnya. Jadi mesin TV digitalnya lah ya, mesin set top boxnya itu di dalam TV tabung sobat. Nah itu remote-nya tetap satu gitu, karena mereka hanya naruh mesin untuk menangkap siaran TV digital tersebut. Jadi ya nggak perlu tambahan mesin di luar tabungnya karena sudah ditaruh di dalam tabung TV-nya ya. Nah ini lebih mudah sih memang, tapi kemungkinan harganya ya mirip-mirip karena kan otomatis bayar biaya servisnya gitu ya, biaya perbaikan TV-nya, terus beli alatnya juga gitu. Untuk remote-nya kemungkinan pakai remote baru, kecuali bisa diotak-atik sama teknisnya pakai remote lama. Tapi rata-rata remote lama TV tabung udah pada rusak juga gitu ya, kemungkinan jadi pakai remote baru juga. Oke, kemudian untuk TV LED, di sini saya juga nanti akan share frekuensi MNC Group dan RTV di Pulau Jawa yang sekarang sudah melakukan ASO mandiri. Tapi sebelumnya saya ingin berikan tips juga untuk yang TV-nya sudah LED dan LCD gitu ya. Jadi untuk TV LED dan LCD selama sobat belinya baru, keluaran baru gitu ya, dan belinya resmi dari Indonesia bukan produk yang dari luar, itu biasanya sudah TV digital. Tapi ada juga yang baru beli tapi tidak digital. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Biasanya beli offline ke toko, kita nggak tahu kalau itu adalah stok toko lama gitu ya, jadi produk lama tapi ya masih ada di toko tersebut. Itu biasanya belum digital. Bisa jadi digital terestrial 1 yang jadul, itu nggak bisa ya. Sekarang itu udah zamannya digital terestrial 2, jadi ini berbeda sistemnya. Kemudian ada yang memang belum digital sama sekali, seperti TV saya yang 40 inch juga ternyata belum digital. Dan banyak sih saya nanganin di tempat pelanggan, setelah saya cek rata-rata TV LED nya belum digital karena memang keluaran lama.
Terus ada juga TV Android yang ternyata juga belum digital, yaitu Xiaomi Mi TV 4, karena ini adalah produk import. Jadi produk import ini ya tidak mengikuti ibaratnya TKDN atau apa gitu, saya nggak ngerti. Jadi persyaratan untuk digitalnya itu dia nggak sesuai dengan regulasi, jadi masih analog jatuhnya. Tapi kalau untuk Mi TV Android yang baru-baru gitu ya, yang tipe A2 kalau nggak salah, itu sudah pada digital. Oke, jadi langsung aja bagi sobat yang mau scan secara manual, mungkin belum dapat sinyalnya di sana, itu sobat harus lakukan scan manual. Kecuali sobat scan otomatis sudah dapat, berarti nggak perlu lakukan hal ini. Ini bagi sobat yang ingin tracking secara manual, jadi nanti tinggal buka aja frekuensi di masing-masing kota yang saya sebutkan atau wilayah tersebut, terus dicari di remote ya, biasanya menu, terus pencarian manual. Nah, samain frekuensinya dengan yang saya sebutkan nanti, terus nanti di bawahnya ada sinyal dan kualitas ya. Itu dua-duanya harus muncul kalau bisa di atas 50% semua supaya sinyalnya stabil. Oke, kita mulai dari yang RTV dulu kali ya. Untuk RTV itu di wilayah Purwokerto ada di MUX 28 UHF. Jadi biasanya di set top box ada dua macam pilihan ya. Kita bisa ganti channel. Ini bisa jadi channel juga, channel 28. Jadi tergantung nama di receiver sobatnya apa. Kalau nggak saya sebutkan aja ya, di channel 28, bukan channel TV ya, tapi channel dari frekuensi atau MUX-nya. Di Purwokerto channel 28 UHF dan untuk frekuensinya 530. Terus kemudian untuk Tegal itu di 33 UHF atau di frekuensi 570. Bahkan ada yang KHZ ya, ini kan MHZ, ada yang KHZ, berarti angka nolnya itu lebih banyak 3 ya. Jadi ya itu aja yang membedakan, karena setiap receiver dan TV itu di saat kita mencari manual itu berbeda-beda, tapi seenggaknya kepala depannya sobat tahu ya. Terus kemudian untuk wilayah Cirebon 32 UHF di frekuensi 562 MHz. Untuk Garut ini di frekuensi 27 UHF atau di 522 MHz. Sukabumi ada di MUX 41 UHF dan di frekuensi 634 MHz. Dan yang terakhir Sumedang di 37 UHF dan frekuensinya 602 MHz. Biasanya yang sulit didapat itu yang frekuensinya tinggi, seperti di sini ada di Sukabumi yang 41 UHF. Ini butuh antena yang mumpuni karena biasanya agak berat gitu sinyalnya ya. Jadi butuh antena yang bagus dan sinyalnya yang maksimal supaya bisa dapat channelnya. Selanjutnya frekuensi MNC, RCTI, GTV dan iNews untuk wilayah Jawa. Jadi ini satu frekuensi yang sama atau satu MUX tapi isinya 4 channel ya. Jadi kalau misalkan sobat scan ini dapatnya cuma 2 channel atau 1 channel, itu nggak mungkin ya. Jadi pasti dapat semua channelnya. Oke, yang pertama adalah Cilegon. Cilegon ada di 34 UHF. Kemudian Sumedang ada di 40 UHF, Sukabumi ada di 41 UHF, Cirebon ada di 44 UHF, Garut ada di 37 UHF, Purwokerto ada di 43 UHF, Magelang ada di 34 UHF, Tegal ada di 42 UHF, Madiun ada di 40 UHF, Malang ada di 43 UHF, Trenggalek di 40 UHF, Jember ada di 47 UHF, Kediri ada di 42 UHF. Dan di sini saya baru lihat ternyata frekuensinya ada yang sampai 47, karena setahu saya perasaan saya itu paling tinggi 45. Ini 47. Wow, mungkin crowded sekali di sana. Dan untuk frekuensi ini biasanya bisa berubah-ubah juga ya. Di saat sudah berjalan beberapa bulan mungkin ada frekuensi yang bentrok gitu dengan pemancar lainnya. Biasanya akan dilakukan penataan ulang gitu. Tapi setidaknya ini adalah frekuensi yang berjalan saat ini, saat video ini tayang ya. Oke, jadi ini saya memastikan lagi, saya lihat di RCTI juga di flyernya sama ya frekuensinya setelah saya lihat. Dan memang di Jember itu 47 UHF. Saya belum tahu nih untuk wilayah Jember apakah semua jenis set top box TV digital itu bisa mendapatkan frekuensi 47 UHF. Karena di Jakarta aja setahu saya yang paling tinggi itu waktu itu 44, pernah 45 sekali terus berubah gitu ya. Dan untuk frekuensi yang di atas 40 ya, kayak 41 ke atas itu saya sempat mengalami kesulitan untuk trackingnya gitu, karena harus pindah-pindah tempat, harus ditinggikan, ganti antena, itu perjuangan banget gitu, nggak mudah untuk dapetinnya.
Jadi di sini rata-rata untuk MNC Group itu memang frekuensinya banyak yang tinggi ya. Untuk yang di bawah 40 itu cuma 1, 2, 3, hanya 3 lokasi, sisanya itu di 40. Jadi cukup berat, berarti sobat butuh perjuangan lebih untuk mendapatkan channel MNC Group ini, dan memang harus di tracking manual supaya bisa dapat. Tapi biasanya kalau udah frekuensi tinggi ini didapat, frekuensi bawahnya itu otomatis harusnya sih dapat semua, karena ini yang paling berat gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Bagi sobat yang mau lihat frekuensi tersebut, nanti saya buatkan web khusus di satelitparaboladepok.com, linknya ada di deskripsi video ya. Semoga videonya bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali, salam sobat digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.